Oke, kembali kita di Abam episode 897 ya kita ya. Dari wanita usia 26 tahun, single ya, saya ditemenin Pak Gren nih. Ayo Pak Gren, baca Pak Gren. Ya. Shalom Om, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya soal penyembahan yang diulang-ulang. Om, sejak saat itu saya berusaha untuk lebih banyak fokuskan pikiran ke Tuhan sebagai objek penyembahannya daripada fokus ke pemilihan kata-kata. Bahkan, selama beberapa bulan, saya coba praktekkan yang Om lakukan. Hanya berlutut dan berdiam diri. Sesekali memanggil Tuhan selama 40-60 menit. Wah Om, saya betul-betul merasa doa saya berubah drastis kualitasnya. Ternyata saya jadi lebih bisa menghayati keberadaan Tuhan. Sekarang, saya sedang mencoba yang Om sebut sebagai head to head atau person to person dengan Allah. Bukan fantasi atau imajinasi, tapi betul-betul berhadapan langsung. Sulit sekali Om. Memang yang ini harus ditambah kesucian hidup sebagai katalisnya ya. Iya. Kalau masih ada kesenangan, mau dipacu bagaimanapun sulit sekali terbangnya. Iya, benar. Seperti berkabut tebal sekali. Tapi, pemahaman monoteisme dan logos ini sangat membantu menghilangkan kabut itu, Om. Semoga saya semakin baik ya. Makasih Om udah mau berkorban diri, dibully, dibilang sesat, diperhadapkan berbagai badai, demi supaya kami agar bisa paham kebenaran ini. Amin. Pengorbanan Om tidak sia-sia ya. Amin. Om, saya mau bertanya, kadang saya bingung. Dari dulu saya penyembahan bersama Om Eras selalu pakai kata kami. Tapi kadang saya suka kepleset sebut aku. Karena kalau berdoa sendiri selalu pakai aku. Oke, sebentar. Kalau kita lagi pimpin doa, kita pakai kata kami. Kadang-kadang aku lebih banyak kaminya. Tapi kalau sendiri selalu aku, nggak kami. Oke, terus. Salah tidak sih Om kalau saya memakai aku bukan kami? Kalau bersama atau memimpin doa bersama ya sebaiknya menggunakan kata kami lebih banyak, tapi sekali-kali aku juga tidak apa-apa. Terus. Ya. Terutama sewaktu menyembah, mengatakan kami mencintaimu. Cinta itu kan perasaan yang sangat pribadi Om. Apakah tetap harus menggunakan kami? Kadang-kadang sendiri bisa menggunakan kami, artinya saya dan orang-orang yang saya kasihi. Tapi supaya lebih private, intimasinya lebih mendalam ya aku. Terus. Atau apakah sebenarnya kita harus membiasakan diri menyebut kami? Apakah itu salah satu upaya kita untuk melatih diri agar bisa merealisasikan atau menghayati engkau dalam aku dalam engkau, dan mereka dalam kita? Ya, Tuhan Yesus juga ajarkan doa Bapa kami, bukan doa Bapakku. Dalam arti gereja yang itu ya satu kesatuan. Jadi harus membiasakan diri untuk ada sense of belonging dalam satu komunitas gitu. Agar kita bisa semakin saling mengasihi dan sama-sama melayani Tuhan. Apakah itu yang sedang kita coba lakukan, Om? Makasih ya Om, mohon maaf panjang, kami sayang Om Eras. Terima kasih, we love you too. Jadi kalau kita pimpin doa gunakan kata kami, kalau sendiri aku. Kalau menyembah sendiri menggunakan kata kami berarti kita, saya, saudara pribadi dengan malaikat-malaikat. Ya, jelas ya? Ya. Oke, teruskan. Selanjutnya, dari seorang pria usia 34 tahun, menikah, seorang pegawai swasta. Bentar, ini namanya Marcel. Ya. Usia 34 tahun. Ini pertanyaan mengenai logos, mengenai monoteisme. Kita pindahkan nanti pertanyaan ini di menjawab Trinitas. Oke. Ya, kita pindahkan ya Marcel. Usia berapa itu Marcel? Usia 34 tahun. Siap Marcel, saya pindahkan ya nak. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya seorang perempuan, no name. Shalom Pak, saya seorang ibu dan saya juga ibu gembala. Karena suami saya seorang pendeta dan kami menggembalakan. Tapi kami ditolong Tuhan dan derajat diangkat Tuhan lewat Tuhan mempercayakan pekerjaan buat suami menjadi staf ahli. Yang artinya suami saya masuk ke dunia politik, setahun masih berjalan baik. Di tahun kedua, dia mulai ketahuan WhatsApp sama mantannya dengan kata-kata sayang Pak. Artinya suami selingkuh. Padahal dia seorang gembala Pak. Tapi setelah ketahuan dia tidak mengaku. Tapi yang saya lihat dia ada rasa menyesal dengan mulai bersikap baik kepada saya. Yang tadinya suka marah-marah dan jarang pulang. Dan karena mungkin sudah kutuk keturunan Pak. Karena mertua saya juga orangnya dulu suka selingkuh Pak. Dan tahun 2023 dia pun dilimpahkan Tuhan berkat yang membuat suami bangga dan sombong. Dia merasa semua karena kehebatan kepintarannya Pak. Dia sudah melupakan semua itu karena berkat Tuhan. Sudah mulai jarang ikut ibadah, dan tidak jarang banyak alasan untuk dia meninggalkan ibadah pelayanan, Pak.
Kalau saya ingatkan, dia bilang saya cerewet, Pak. Padahal, saya hanya mengingatkan dia, Pak, untuk tetap setia. Panjanglah, Pak, ceritanya. Intinya, di tahun 2023, dia ketahuan lagi selingkuh dan mungkin sudah dalam hubungannya dengan selingkuhannya itu, Pak. Jujur, saya memang melapor ke atasannya yang membuat dia dipecat dan sekarang dia sepertinya tidak sadar dan tidak peduli keluarga, Pak. Dia minta cerai, Pak. Dan penggembalaan rencananya mau diserahkan pada saya, Pak. Tapi aku takut, Pak, kalau suami saya akan semakin jahat. Tolong, Pak, bantu doa dan tolong arahannya apa yang harus saya perbuat. Ini juga dilayani pribadi nih. Saya mau kasih tahu ibu mah tidak berhikmat ya. Ibu juga orang yang tidak berhikmat, konyol, ceroboh, sembrono. Melaporkan suami ke atasan itu tindakan yang benar-benar ceroboh. Ibu berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan cara ibu, ya. Dan akhirnya ibu tambah susah. Ibu menghancurkan suami pelayanan. Orang bisa salah. Tapi kita bisa membimbing, mengarahkan, mendoakan. Kalau ini menyempurnakan pekerjaan iblis. Coba kalau ibu tenang, diam, berdoa. Suami bisa sadar. Kalau misalnya suami cerai lalu menikah dengan wanita lain, dia berhenti jadi pendeta atau gembala. Hidupnya akan terpuruk, sakit kanker stadium akhir, hancur semua. Ini bisa terjadi loh yang saya ngomong ini. Tapi sudah jadi bubur. Sekarang kalau bisa, ibu mengajak berdamai saja. Minta maaf sudah mengadukan ke atasan. Ibu bunuh diri. Ibu salah. Coba kalau ibu tanya saya waktu itu, saya akan bilang jangan. Ibu pakai cara sendiri sih. Ini korbannya jemaat dan banyak lagi belum keluarga you anak-anak. Konyol. Banyak wanita konyol seperti ini. Tidak memakai hikmat Tuhan. Tapi sekiranya Tuhan masih beri kesempatan untuk memulihkan. Minta maaf kepada suami, ajak rukun kembali, katakan bahwa Anda mau melupakan salahnya. Balik saja ke gereja mengembalakan, lihat anak-anak, lihat jemaat. Coba lakukan ini. Ya, sementara itu Anda akan kami bimbing. Oke, Tuhan berkata. Ya, baik, selanjutnya. Seorang perempuan usia 54 tahun menikah di daerah Jakarta Barat. Selamat pagi Pak Eras dan tim. Semoga terus menjadi berkat buat banyak orang. Saya ingin menanyakan perihal suami saya yang kesulitan melupakan teman wanitanya. Ceritanya begini, Pak. Suami ada di suatu komunitas olahraga. Di komunitas tersebut ada wanita yang suka tebar pesona. Suatu hari si teman wanitanya mengajak olahraga di luar komunitas, yang artinya hanya mereka berdua saja dan dilakukan malam hari sampai jam 9 malam. Hal tersebut berjalan selama 3 bulan, sampai saya mengetahui hal tersebut dan saya meminta suami untuk stop meladeni wanita tersebut. Wanita ini terkenal sangat maniak dalam olahraga ini. Setelah 6 bulan tidak bertemu atau bermain dengan wanita tersebut, suami saya mengaku bahwa dia masih belum bisa melupakan si wanita itu, dan masih ada keinginan untuk bertemu atau bermain dengan wanita tersebut. Saya menduga suami kena pelet karena wanita itu diduga memakai susuk. Menurut Pak Eras, bagaimana cara agar suami saya bisa melupakan teman main wanitanya itu? Apakah dengan doa dari Pak Eras atau istri atau hipnoterapi dapat membantu suami saya supaya terbebas dari keinginan untuk bertemu kembali dengan teman wanita di komunitasnya? Terima kasih. Satu, belum tentu kena pelet. Orang kalau sudah jatuh cinta itu juga seperti kena pelet. Ya. Yang jelas suami Anda tidak bisa melupakan karena tidak mau melupakan. Yang kedua, dia tidak mau melekatkan diri kepada Tuhan. Kalau dia melekatkan diri kepada Tuhan, pelet tidak bisa nempel dan dia bisa pasti melupakan. Yang ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan keluarga. Apakah dia mendapatkan damai sejahtera dan ketenangan dalam keluarga atau tidak? Ya kompensasinya ke perempuan ini. Nah sekarang kalau ibu meragukan, artinya ini mungkin kena pelet ya. Meragukan, nah itu bukan supranatural ya. Meragukan kalau ini benar-benar kena pelet mungkin. You bawa ke gereja. Minta didoakan oleh gembala. Atau kalau Anda di Jakarta datang ke GSKI Rehoboth. Kelapa Gading. Nanti dilepaskan, didoakan. Tapi ibu sekarang harus mendampingi dia.
Jangan marah. Anda makin marah, dia makin terlukai dan makin tidak nyaman di rumah. Jangan marah. Ajak berdoa, ajak ke gereja, ya, ciptakan suasana yang senang, dan di atas semuanya hadirkan Tuhan dalam rumahmu. Doa pagi agar atmosfer kerajaan Allah turun dalam rumahmu. Ya, saya kira itu saja. Tuhan berkati. Baik. Terus. Selanjutnya Pak, seorang perempuan usia 31 tahun, belum menikah, berdomisili di daerah Cilacap. Shalom Bapak Erastus, saya hanya mohon bantu doakan saya, agar benjolan yang ada di tubuh saya, baik di dada maupun leher, bisa segera hilang tanpa operasi. Karena saya percaya Allah masih mengadakan mukjizatnya yang ajaib. Saat ini saya rutin doa, puasa, dan jaga pola hidup sehat, serta menjaga kekudusan saya. Terima kasih atas pengajaran Bapak yang membuat saya semakin semangat untuk mengenakan logos dalam hidup saya. Bapak di surga dan Tuhan Yesus selalu melindungi. Ya, kiranya Tuhan memberikan mujizat melalui pola makan, pola hidup yang diubah. Pola makan, pola hidup yang diubah itu menciptakan mujizat. Tapi jangan paksa Tuhan melakukan tindakan atau perbuatan yang supranatural, ya. Jangan maksa Tuhan begitu. Kalau dulu kita melakukan kesalahan, entah makan, entah cara berpikir kita sehingga menumbuhkan penyakit, ya kita harus menuai apa yang kita tabur. Di operasi itu bukan sesuatu yang buruk, karena Tuhan pun pakai dokter. Tuhan pun menyiapkan herbal dan obat-obatan untuk memberi solusi, mengantisipasi, menyelesaikan masalah sakit. Tapi coba gumuli dulu, ya. Tapi ke dokter bukan sesuatu yang salah. Jangan paksa Tuhan membuat mujizat. Tapi kalau Tuhan mau buat mujizat, you percaya, jadilah. Ya. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya seorang perempuan 36 tahun menikah memiliki 1 orang anak di Jakarta Utara. Selamat siang Pak Erastus yang kami kasihi. Terhubung dengan pertanyaan seorang penanya di album episode 869 mengenai kapan berbincang dengan Allah Bapa Yahweh dan kapan dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin mengonfirmasi apakah praktik yang saya lakukan sudah tepat. Jadi, kalau untuk curhat dan perencanaan, semisal rencana edukasi atau sekolah anak, liburan keluarga, jadwal pekerjaan, dan lain-lain, saya diskusikan dalam doa kepada Allah Bapa. Namun untuk keputusan praktis sehari-hari, saya diskusikan dengan Tuhan Yesus. Seperti misalnya, Tuhan Yesus, saya harus bagaimana ya? Kalau Tuhan di posisi saya, apa yang harus saya lakukan? Kurang lebih seperti itu. Mohon masukannya apabila ada yang kurang atau pemahaman saya yang salah. Sebab jujur, bahkan sampai saat ini pun, saya masih sering gagal. Terutama dalam hal makan dan minum untuk kemuliaan Tuhan. Saya kesulitan menerapkan healthy lifestyle. Masih suka ngopi, tapi less sugar. Keterikatan dengan micin dan sambal. Suka makanan yang digoreng, bakwan, tahu, keripik, kerupuk, dessert seperti kue sus, ice cream, kue kering, dan lain-lain. Saya pernah dengar bahwa trik lepas dari ikatan kuliner adalah bukan dengan menahan diri, tapi mengubah selera jiwa atau selera rasa. Jadi tidak makan karena sudah tidak suka lagi. Jujur saya masih struggle dengan hal mengubah selera rasa atau selera jiwa saya. Saya berdoa meminta kekuatan kepada Allah Bapa agar saya bisa hidup dengan pengendalian diri yang sangat bagus sampai bisa menguasai lidah, yaitu perkataan dan makan minum. Salam juang dan salam langit baru dan bumi yang baru. Keren. Kamu keren banget ya. Ini soal doa kepada Bapa atau Tuhan Yesus, biar Roh Kudus yang pimpin. Tetapi sebenarnya tujuan doa kita, penyembahan kita itu Allah Bapa. Yesus berkata, akulah jalan, bukan tujuan. Bapa lah tujuannya. Berjalan dengan Tuhan dalam doa, setiap hari kita akan peka. Saya juga berdoa kepada Allah Bapa, sometimes juga kepada Tuhan Yesus. Hal-hal yang saya sulit memutuskan dalam hidup sehari-hari, saya cuma berseru Bapa atau Tuhan, tolonglah aku. Nah di situ kita bisa berseru kepada Tuhan, yang pasti Tuhan Yesus akan jawab. Ya, melalui doa kita dalam namanya. Bapa pasti dengar. Karena kita tidak bisa mencapai Bapa tanpa Tuhan Yesus. Sekali-kali saya langsung dialog dengan Tuhan Yesus, tapi saya lebih banyak mengarahkan penyembahan saya kepada Bapa. Ya, belajar nanti akan menemukan. Ya. Lalu mengenai lifestyle, belajar terus. Saya juga terus berusaha. Sama. Oke, kamu masih muda, mestinya kamu bisa. Tuhan berkati. Ya, selanjutnya. Seorang perempuan usia 39 tahun menikah di daerah Riau.
Shalom Pak Erastus dan tim. Saya kenal Bapak saat masa pandemi tahun 2020. Sejak saat itu kami selalu ibadah online melalui Truth ID sampai sekarang. Saya sangat senang dengan khotbah-khotbah yang Bapak sampaikan. Itu banyak mengubah karakter saya yang dulu buruk menurut saya. Sekarang saya sedang berjuang untuk hidup suci, Pak. Walau sering jatuh, tapi saya harus memaksakan diri saya agar saya dan keluarga bisa berkumpul di LB3 nanti. Amin. Begini, Pak. Saya punya 3 anak. Semua masih kecil-kecil. Yang paling besar laki-laki umur 5 tahun 4 bulan. Dan dia anak yang berkebutuhan khusus. Saya sering menangis melihat tumbuh kembang anak kami ini. Aduh. Karena dia sering dikucilkan anak-anak seusianya saat bermain. Aduh. Dia bahkan belum bisa berbahasa dengan lancar. Kemampuan berbahasa seperti anak umur 1,5 tahun. Saat ini dia sedang menjalani diet makanan khusus dan menjalani terapi. Ya. Saya sudah berdoa dan berpuasa, tapi sepertinya Bapak Yahweh belum menjawab doa saya. Mungkin lewat ini Allah Bapak ingin mengubah karakter saya agar lebih lembut dan lebih baik. Saya sudah mendoakannya selalu dalam tiap-tiap doa saya. Kalau boleh memohon, tolong doakan anak saya Pak, agar sembuh layaknya anak normal. Oke, stop. Jadi kita percaya Tuhan akan menolong kita. Ya, Tuhan menolong kekasih ini, Bapa di surga. Tolong. Dalam nama Yesus. Amin. Terus. Kedua, adakah buku-buku cerita rohani untuk anak-anak sekolah minggu, Pak? Bolehkah saya membelinya? Ketiga, bolehkah kami ikut penyerahan anak saya yang bungsu, umur 1 tahun 7 bulan secara online, Pak? Sebelumnya anak kedua kami ini, di gereja ini penyerahan anaknya via Zoom. Dan Bapak sendiri melayani dan mendoakan saat itu. Oh. Kalau seandainya boleh, bagaimana saya tahu waktunya penyerahan anak, Pak? Terakhir, bolehkah kami terdaftar menjadi jemaat GSKI Rehoboth secara online? Kalau seandainya boleh, adakah syarat-syarat dan ketentuannya? Ini mesti dihubungi, nak. Ya. Ini dihubungi ya ini ya. Tolong, ini serius ini. Dulu penyerahan anak juga lewat Zoom. Sekarang bisa dihubungi. Kita tidak mengatakan lewat Zoom. Ntar bagaimana, tinggalnya di mana ini? Riau, Pak, daerah Riau. Wow. Apakah kita mesti bikin penyerahan anak khusus lewat Zoom ya? Bagi jemaat yang ada di luar ini. Nanti saya bilang deh. Ya? Oke. Yuk. Selanjutnya masih ada. Bentar, ini tolong diperhatikan, ingetin saya. Penyerahan anak lewat Zoom nih. Terus. Ya. Kelanjutannya, begini Pak, pekerjaan suami saya membuat kami susah terdaftar di gereja. Karena dalam waktu tertentu selalu ada mutasi antar kota bahkan antar provinsi. Lagian saya tidak bertumbuh di gereja kami Pak, karena ajarannya berbeda dengan ajaran Bapak. Sekarang kalau saya mendengar khotbah baik di gereja maupun di media sosial, saya harus filter terlebih dahulu. Apakah bersesuaian atau tidak dengan khotbah Bapak. Maaf kepanjangan, akhir kata terima kasih banyak Bapak rohaniku. Saya sering mendoakan agar Bapak dan tim sehat-sehat. Kami sungguh Pak, kami butuh mentor seperti Bapak yang bisa membimbing kami menuju LB3. Hebat ya. Banyak orang begini, diubahkan karakternya lewat Truth ID, mengakui kita Bapak rohaninya. Yang ini kayaknya penyerahan anaknya harus kita perhatikan deh. Dia serius penyerahan anak lewat kita. Kepadamu saya harus mengatakan bahwa tidak perlu harus terdaftar di satu gereja karena situasimu. Kamu bisa mendaftar di Truth ID, ya betul ya. Rehoboth apa sih namanya, lupa aja deh. Rehoboth Church. Enggak. Rehoboth Apps. My Rehoboth. Tapi tolong dihubungi aja ini, ya. Anakmu yang berkebutuhan khusus menjadi perhatian saya. Kiranya Tuhan tolong, saya doakan ya, Tuhan tolong. Yang penting kamu tetap tenang, kamu sudah jadi orang yang dibaharui, sudah mengerti kebenaran, jadi saya memahami kalau kamu tidak bisa dengar khutbah orang lain yang tidak sepaham dengan kebenaran yang kau pahami. Tetap ikut doa pagi, tetap setia mendengarkan khutbah saya dan bertumbuh terus dalam Tuhan. Oke, terus bagus. Baik, seorang perempuan usia... Oke, soal buku tadi, Oh ya, jangan lupa dikirimkan ya, dihubungi ya. Selanjutnya dari seorang perempuan usia 47 tahun sudah menikah tinggal di Taiwan. Shalom, kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak sekeluarga dan para tim Truth ID dimanapun berada. Amin. Pak, bolehkah saya bertanya, apakah definisi dari membunuh itu, Pak? Seperti seorang dokter terkadang diharuskan untuk membuat sebuah keputusan akan hidup seseorang.
Pada kasus teman saya yang mana pihak keluarga diharuskan memilih merelakan pasien. Keluarga tersebut mengalami suatu kecelakaan fatal yang menurut dokter sekalipun selamat hanya untuk sementara dan mungkin juga bisa merugikan kondisi pasien. Sehingga diharuskan memilih, dibiarkan pasien pergi atau diselamatkan, tapi berakibat buruk bagi pasien yang mungkin fatal bagi jiwanya. Apa yang harus dilakukan, Pak? Apakah tindakan merelakan pasien pergi sama dengan membunuh? Dan apakah hal tersebut diperbolehkan jika ditinjau dari kacamata Alkitab? Terima kasih buat jawabannya, Pak. Tuhan memberkati. Membunuh pada dasarnya mengakhiri nyawa seseorang, ya, mengakhiri nyawa seseorang itu pengertian umumnya. Dengan mengakhiri nyawa seseorang, ya, biasanya kan dengan membunuh, meracuni dan lain-lain. Tetapi yang dimaksud ini adalah kasus khusus. Ya. Ya, ini eutanasia. Tidak bisa dijawab karena kita harus tahu berapa umur orang itu, seberapa tingkat kecelakaannya, ya. Cuman saya harus beritahu satu hal, setiap orang punya hak hidup, tapi juga orang punya hak mati. Jadi kalau orang tua sudah terlalu pikun, ya, lalu sudah tidak berdaya, harus menghentikan pengobatan, itu bukan membunuh loh. Karena sudah waktunya dia memang meninggal. Mesin diberikan, dia cuman napasnya jalan terus, tapi malah menyiksa. Nah itu dicabutin misalnya. Itu sebenarnya tidak bisa dikatakan salah, karena memang dia sudah tidak punya lagi kemampuan untuk hidup. Paham ya? Ya. Jadi harus melihat kasusnya, tidak bisa dijawab. Tapi yang namanya membunuh ya menghabisi nyawa seseorang, menghentikan kehidupan seseorang. Oke, tapi kalau yang ditanya ini kan kasus khusus. Ya. Ini pengertian umumnya. Terus kan? Baik, selanjutnya seorang anak muda pria, seorang pelajar, usia 15 tahun. Shalom Pak Eras, saya punya kesalahan yang saya ingin perbaiki, Pak. Saya memutuskan berpacaran di usia ke-15 tahun. Tahun lalu tepatnya bulan November. Jujur setelah mengikuti khotbah Bapak selama 1 tahun, yang dulunya saya menganggap ini wajar, tapi setelah saya semakin mengingini dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan, saya merasa ini sudah salah. Wah, hebat loh, umur 15 tahun bisa ngomong begini. Iya. Hebat. Ini bukan kehendaknya. Saya sangat bingung tentang hubungan ini, Pak. Jujur saja, saya mau putuskan dulu. Tapi saya takut lantaran dari pihak pacar saya sudah sangat dekat dengan saya dan keluarga saya. Dan pihaknya tahu saya berhubungan spesial. Bagaimana cara saya untuk menangani ini, Pak? Saya juga pasti akan diejek dan dibully teman-teman jika mereka tahu alasan putusnya karena Tuhan. Tapi saya terima apapun yang terjadi. Saya sudah tidak tahan, Pak. Setiap ada keperluan sekolah dengan teman wanita lain, dia seperti cemas-cemas sendiri sebelum saya beritahu alasan saya bersama teman wanita saya. Kalau masih muda pacaran, dia menutup ruangan bergaul. Nanti pacarnya cemburu lah, malah begitu. Jangan dulu. Harus membuka cakrawala pergaulan seluas-luasnya. Ibarat mau beli barang, jangan hanya datang ke satu toko. Ada 100 toko, datangilah 50 toko minimal. Oke, terus. Dia juga suka tidak tenang kalau melihat WhatsApp saya online. Dan selalu curiga padahal saya tidak pernah melakukan apapun yang aneh-aneh, Pak. Pernah saya janji ke dia bahwa saya tidak akan akrab dengan teman wanita saya, Pak. Karena pada saat itu saya terdesak dan pola pikir saya masih gila cinta. Namun saya menyadari hal itu menyimpang. Saya juga sudah mengajaknya menonton Truth ID dan mulai tekun mengikuti ajaran Bapak dan doa konsisten selama 30 menit ke atas. Tapi kembali lagi, Pak, saya rasa ini belum waktunya dan Tuhan tidak menghendaki hal tersebut. Bagaimana tanggapan Bapak atas hal ini? Saya harus bicara kepada orang tua, lalu harus bilang bahwa kamu tidak mau pacaran dulu. Titik. Berteman aja dulu. Kamu jangan sentuh-sentuh dia, jangan cium-cium, pokoknya teman aja gitu, ya. Nanti akan longgar sendiri sampai dia kan ketemu pria lain. Ya. Oke, terus. Saya tahu, Pak, saya salah ambil keputusan karena pada saat itu hidup saya masih berantakan dan hidup menurut dunia. Tapi sekarang saya menyesali dan ingin mengubahnya kalau bisa tanpa menyakiti siapapun. Terima kasih, Pak, atas tanggapan Bapak. Tidak bisa tidak menyakiti. Kalau kamu mau putus ya pasti dia terluka. Tapi itu harus kamu lakukan demi masa depanmu dan demi kemuliaan Tuhan. Ya. Cita-cita saya, Pak, ingin menjadi pengacara hebat yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Iya, banyak pengacara tidak menjadi pengacara yang baik. Kamu jadi pengacara yang baik.
Jangan pacaran sampai umur 26 tahun. Oke, terus. Dan jika Tuhan memberi kesempatan, suatu saat nanti saya akan ketemu Bapak di dunia ini. Jika tidak, saya jamin ketemunya di LB3. Oke. Kiranya tulisan ini dapat memperingatkan pecinta Abam, khususnya teenager atau anak-anak remaja yang jika ingin serius dengan Tuhan, jangan sembrono mengambil keputusan. Tuhan memberkati. Keren ini. Pak Gir ini juga pimpinan remaja-remaja di Rehoboth, KSKI Rehoboth. Nanti bisa ditelepon ini, Ya. diarahkan ya, dibimbing. Ya, oke. Harus putus, nggak boleh pacaran, harus putus. Oke, teruskan ya. Baik, selanjutnya. Dari seorang perempuan, 39 tahun, menikah dengan satu anak, domisili di Eropa. Shalom Pak Eras dan tim Abam. Saya sudah berapa kali bertanya di Abam. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Saya ada pertanyaan lagi. Bolehkah orang Kristen memiliki patung-patung sebagai dekorasi rumah? Atau adakah bentuk-bentuk patung tertentu yang harus dihindari? Beberapa bulan lalu saya membeli sebuah patung berbentuk kucing dan berwarna hitam. Saya membelinya karena saya suka kucing. Saya tidak punya maksud lain selain untuk dekorasi rumah. Suatu hari teman saya datang ke rumah dan melihat patung tersebut. Dia bilang langsung kalau itu tidak baik karena patung kucing itu berhubungan dengan penyembahan berhala. Apa pendapat Pak Eras mengenai hal ini? Apakah saya harus membuang patung itu? Terima kasih. Nanti kalau kau punya patung sapi itu penyembahan berhala di India, nggak masalah kecuali patung itu berupa dewa-dewa. Ya. Itu yang jangan. Kalau burung raja wali, mau binatang-binatang atau nggak masalah itu. Teman kamu itu pasti, saya tahu kelompok orang-orang fanatik yang tidak memiliki logika sehat, logika rohani. Nggak masalah, ya. Kecuali kalau seandainya patung itu ada kuasa gelapnya, Tuhan pasti beritahu. Ya. Oke, teruskan. Selanjutnya seorang perempuan usia 33 tahun sudah menikah tinggal di Riau. Pak Pendeta, saya sudah lama sekali mendam rasa kecewa pada suami dan penyesalan karena sudah menikah dengannya. Semenjak saya menikah, saya terhitung sangat jarang berhubungan suami istri. Padahal dia tidak bekerja jauh ataupun keluar kota. Bisa 3 bulan sekali, bahkan kalau saya hamil sampai anak saya umur 1 tahun pun tidak melakukan hubungan suami istri. Saya sering sedih, Pak. Saya sering mengancam diri sendiri dan kadang menyakiti diri sendiri dengan menangis. Saya sudah berusaha berkomunikasi, tapi suami saya orangnya pemarah dan kami jarang berkomunikasi dengan baik. Kalau komunikasi, ujung-ujungnya selalu ribut. Saya sering berencana ingin pergi meninggalkannya dan sering mengancam untuk bercerai. Tapi saya malu, Pak. Malu sama orang tua dan keluarga. Saya juga kasihan sama anak saya. Kalau saya pergi, siapa yang urus mereka nanti? Jangan sekali-kali pergi dari rumah meninggalkan anak maupun suami. Nanti kalau dalam urusan perceraian, kamu akan kehilangan hak mengasuh anak. Ingat ya, jangan sekali-kali lakukan itu. Terus. Saya pun tidak berharap, Pak, tiap hari berhubungan. Setidaknya yang normal 1 kali seminggu atau 1-2 kali seminggu pun tidak apa. Karena ketemu terusnya di rumah. Saya sering berdoa dan menangis tengah malam, Pak. Terkadang menuntut Tuhan. Kok nasib saya begini? Saya orang baik-baik, Pak. Masa muda saya nggak pernah yang aneh-aneh. Tapi kok nasib saya begini? Tolong kasih saya saran atau nasihat, Pak, untuk kuat menjalani rumah tangga ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya harus beritahu hidup ini tragis dan kamu menikah dengan pria yang salah. Tapi kesalahan ini bisa membuat kamu mencari Tuhan dan mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang. Langit baru, bumi baru. Sekarang berhenti menyesali perkawinanmu. Keadaan ini harus kamu terima sebagai nutrisi yang baik untuk kamu mencari Tuhan. Kamu pasti akan melihat pertolongan Tuhan pada saatnya. Saya tidak tahu apa yang dilakukan suamimu. Suamimu pasti tidak normal. Pasti tidak normal. Tidak normal dalam kehidupan seksnya atau tidak normal dalam moralnya. Kalau dia punya masalah seks, kalau dia nggak punya masalah seks maksudnya ya, kalau dia ada masalah seks ya berarti kecil kemungkinan dia melakukan pelanggaran moral. Tapi kalau dia tidak punya masalah seks, kemungkinan besar, tidak pasti ya, kemungkinan besar dia punya moral rendah. Dia pasti melakukan hal yang tidak patut di luar. Ya. Atau paling tidak dia puas hanya dengan masturbasi tetapi tidak berhubungan dengan istri. Dan itu jahat. Sebaiknya kamu mendekat pada Tuhan, mengungsi kepada Tuhan. Tuhan akan tolong kamu, nak. Ya? Kami ikut terus Om Eras, doa pagi. Dengarkan Truth ID, Tuhan akan beri pertolongan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Amin.